Bos, pernah nggak nih lagi bawa kendaraan, tiba-tiba ban kempes atau bocor? Saat begini, yang dicari cuma satu, ada yang datang dan cepat nolong. Dan disinilah peluang itu muncul, bos. Bukan dari bengkel besar, cukup satu panggilan darurat di tepi jalan. Yap, tambal ban panggilan, bos. Halo bos, perkenalkan nama saya Muhammad Siroji. Saya pemilik dari Tambal Ban Panggilan Jogja. Kami di sini usaha memiliki jasa tambal ban panggilan Jogja, yaitu melayani servis motor listrik, tambal ban motor mobil, dan jumper aki motor dan mobil. Penasaran? Tetap di Cuan, bos! Bos, sebelum terjun ke bisnis jasa unik ini, Shiroji sempat menjalankan usaha kuliner, meski ujung-ujungnya gulung tikar. Dari kegagalan yang dialaminya, muncullah pertanyaan sederhana tapi krusial. Usaha apa lagi yang dibutuhkan setiap hari, tanpa tunggu tren, tanpa tunggu musim? Jawabannya ternyata ada di jalanan Jogja, bos. Saya lihat itu semua orang pasti punya motor satu keluarga, minimal satu lah. Nah di situ kayaknya saya cocok nih, kalau saya buka tambal ban gimana nih, di pikiran saya gitu. Dan saya pun nggak punya ilmunya dulu, otodidak lah belajar. Alatnya nggak pernah basi, ilmunya pasti dipakai terus. Di situ saya baru ikut sama orang belajar, waktu belajar ngelamar kerjaan, jadi tukang tambal ban. Bos, di zaman sekarang, kendaraan pribadi baik motor ataupun mobil udah jadi kebutuhan. Dan saat masalah datang seperti ban bocor, jelas bikin mobilitas dan aktivitas terganggu. Di titik inilah Shiroji melihat peluang cuan. Banyak orang kan kalau ibu-ibu malam-malam dorong gitu kan, malam-malam kan kasihan. Nah di situ saya punya inisiatif. Kalau seandainya nih orang-orang nggak perlu dorong, tinggal panggil nama saya atau nelfon saya bisa datang langsung ke lokasi. Nah di situ saya mulai adanya tambal ban online. Terus saya kasih nomor saya minta tolong ibu nanti kalau bocor, monggo tinggal hubungi kami, nanti kami akan datang ke lokasi seperti itu. Dan alhamdulillah respon dari ibu tersebut bagus. Nah, bos, yang dibangun Shiroji bukan cuma bengkel, tapi layanan darurat berbasis kecepatan dan kehadiran. Ketika bengkel tutup, hujan datang, atau kondisi sudah malam hari, disitulah tambal ban panggilan jadi yang pertama diingat orang, bos. Seiring ramainya pengguna jasa ini, Shiroji pun bangun sistem bisnisnya. Bukan asal jalan, tapi pakai standar yang jelas. Mulai dari atribut keselamatan, alur kerja, sampai perlengkapan yang harus siap sebelum berangkat. Adapun mekanik yang sudah saya siapkan, kendaraan ada 4 armada, 5 armada itu, yang isinya itu sama semuanya. Ya peralatan semua, dari mulai dongkrak, itu wajib, karena kita kan melayani tambal ban mobil. Terus spare part kayak mobil ban dalam juga kita ganti, ban motor, aki juga harus bawa, busi buat yang mogok di jalan. Jadi semua yang dibutuhkan oleh konsumen ketika ada kendala di jalan, kita siapkan di satu kotak ini. Bos, yang bikin tambal ban panggilan Jogja beda bukan cuma datang ke lokasi, tapi apa yang dibawa dan bagaimana cara bekerjanya. Satu armada, satu kotak peralatan. Targetnya satu, bos. Masalah selesai dalam satu kunjungan. Tambal ban itu ada beberapa jenis ya, ada tambal basah, kering, ada tip top, ada namanya cacing kayak tubeless itu. Nah, kita dulu pertama basah, yaitu dibakar pakai pertalite. Setelah saya pelajari, ternyata kurang efisien. Kenapa? Konsumen itu pengen kan cepat tertangani, bisa pulang ke rumah. Nah, akhirnya saya pelajari terus, ternyata kebanyakan tip top. Tip top itu termasuk sistem tambal ban kering dan cepat waktunya itu. Nggak nyampe 10 menit selesai. Nggak cuma tip top, teknik yang lagi doi lakukan ini juga sederhana. Namanya teknik tambal ban cacing, khususnya untuk ban tubeless. Caranya, bersihkan lubang pada ban, lalu masukkan karet cacing yang sudah dilapisi lem khusus ini ke titik bocor. Potong rapi, dan ban bisa langsung dipakai kembali. Tanpa api, tanpa bongkar ban. Dan yang paling penting, tanpa tunggu lama, bos. Kalau di bengkel pada umumnya, mungkin ini sekedar teknik.
Tapi kalau di sistem panggilan, kecepatan itu adalah nilai jual utama. Karena konsumen gak lagi cari metode tercanggih, yang mereka mau adalah kendaraan bisa jalan lagi. Karena yang bikin mereka tertarik itu garansinya itu, kan dia bisa komplain lagi, kita terima. Dan alhamdulillah sih nggak ada, mungkin dari sekian setahun itu paling ada satu yang minta garansi, berapa, bisa dihitung dengan jari lah. Kenapa saya juga ngasih garansi? Karena tambal ban tip top itu insya Allah lebih aman dan awet. Walaupun nanti kedepannya nanti mungkin ada lagi ya, sistem baru lagi saya nggak tahu. Kita terus pelajari ini. Bos, seiring orderan naik, tantangan berikutnya ada di SDM-nya. Karena layanan 24 jam gak bisa ditopang dengan satu orang saja. Dari awal saya buka itu memang masih sendiri, terus juga orderan masih 1, 2, 3 dalam sehari. Alhamdulillah dengan waktu berjalan terus, orderan sehari naik 5, 10 gitu. Kan saya pasti kewalahan nih, butuh tenaga baru. Akhirnya alhamdulillah saya narik adik saya. Dia bagian siangnya, saya malamnya. Jadi sip-sipan. Kita kan 24 jam. Kemudian orderan nambah lagi, naik lagi. Karena dulu tambal ban keliling cuma sedikit, bisa dihitung dengan jari lah. Akhirnya rekrut lagi. Dari sini, Shiroji mulai paham kalau mau tumbuh, usaha ini harus berbagi beban. Shift dibagi, jam kerja diatur, dan tanggung jawab pun mulai disebar. Bukan cuma biar usaha terus jalan, tapi supaya layanan tetap hidup 24 jam penuh. Alhamdulillah sekarang ada 9 karyawan. Alhamdulillah Armada juga sekarang nambah jadi 4. Dan alhamdulillah juga saya buka cabang di Solo, ada cabangnya Solo 1. Nah, kalau soal harga jasanya, berapa sih Bos Shiroji? Sebenarnya tuh harga itu kita ini menyesuaikan harga pertalite ya, soalnya bahan bakar ya. Bahan bakar sekarang kan masih stabil lah, kita tetap dihargai 35 kalau motor. Tapi kalau mobil itu 65.000 per ban. Tapi kalau jaraknya lebih dari 20 kilo, kita minta tambahan seperti 5.000. Bahkan kadang dilebihkan sama customer, kalau memang customer loyal biasanya dilebihkan. Shiroji sadar betul di bisnis kepercayaan harga harus masuk akal buat konsumen. Tapi tetap menutup biaya operasional di jalan, Bos. Alhamdulillah pas awal-awal dari mulai 5, 10 meningkat, sekarang ya minimal masuk itu di atas 35. Tapi kalau hari libur biasanya di atas 70 Mbak, konsumen sehari itu, sehari semalam. Dari sini kelihatan jelas, model bisnis tambal ban panggilan Jogja mainnya bukan di margin besar, tapi di volume layanan. Dengan harga satu panggilan motor di kisaran Rp35.000 dan mobil sekitar Rp65.000 per ban, saat libur Nataru kali ini saja, doi bisa raup cuan hingga 4 jutaan rupiah dalam sehari, Bos. Bos Shiroji kasih bukti nih, bisnis jasa seperti ini punya peluang cuan yang besar. Asal punya standar dan terus jaga kualitas pastinya. Nah bos, saya punya tip buat teman-teman yang mau buka usaha. Yang pertama adalah berilmu dulu sebelum kalian melakukan usaha tersebut. Terus yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi setiap ujian yang mendatangi usaha tersebut. Yang paling penting adalah cuan, bos.